Cegah main hakim, aksi heroik Kapolsek Bubutan selamatkan pelaku curanmor dari amuk massa jadi viral di media sosial. Banjir bandang, 10 kecamatan di Probolinggo terendam dengan ketinggian air capai 1 meter. Perluas wawasan dunia broadcasting, puluhan siswa dan guru DKV SMK PGRI 1 Jombang sambang ke Jawa Pos Media Televisi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pemirsa, berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Mustika Ratna. Mengawali Jatim Awan edisi hari ini pemirsa, seorang pelaku curanmor tertangkap dan diajar warga di kawasan Margorukun, Surabaya. Namun nyawanya tertolong saat upaya keras Kapolsek Bubutan berhasil menyelamatkan pelaku dari amuk warga. Rekaman video itu pun viral di media sosial. Dalam rekaman video milik warga, tampak Kapolsek Bubutan Kompol Sandi Putra turun langsung mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dari amukan massa. Tanpa ragu, perwira polisi ini berjibaku di tengah kerumunan warga yang terlanjur marah. Upaya penyelamatan pelaku ini berhasil dilakukan Kapolsek dengan membawa tersangka dengan berlari menyusuri gang sempit menuju mobil patroli. Kapolsek Bubutan ini terpaksa pasang badan untuk melindungi tubuh pelaku dari hantaman warga. Pelaku berhasil dimasukkan ke dalam mobil polisi dan langsung membawanya ke Polsek Bubutan. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Jalan Margorukun Gang 7, Surabaya. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya dan berupaya membawa kabur sepeda motor milik warga yang parkir di depan rumah. Namun upayanya dipergoki korban yang langsung berteriak meminta pertolongan. Akibatnya, puluhan warga langsung mengepung, menangkap pelaku dan menghajar pelaku. Salah satu pelaku berinisial TR 23 tahun ditangkap warga setelah terjatuh. Sedang rekan pelaku lain berinisial DD berhasil kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Dari hasil pemeriksaan, tersangka TR merupakan residivis dalam kasus serupa. Ya benar sekali, jadi pelaku ini adalah merupakan residivis curanmor di mana sudah 2 kali menjalani masa hukuman pada tahun 2022 dan 2023 dengan kasus yang sama. Serangan dari beberapa masyarakat yang ada di lokasi, namun alhamdulillah kami bisa tetap mengevakuasi dengan selamat yang bersangkutan ke Polsek Bubutan, Mas. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah kunci T serta 1 unit sepeda motor Honda Supra X milik korban. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dewi Imroatin, JTV. Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Delta Tirta Sidoarjo kembali mencuat. Lembaga Swadaya Masyarakat Java Corruption Watch melaporkan jajaran direksi PDAM Sidoarjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pengalihan hak pembayaran puluhan kontraktor sebesar 11 miliar rupiah. Upaya mengungkap dugaan korupsi di tubuh Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Java Corruption Watch atau JCW Kabupaten Sidoarjo mendatangi gedung KPK untuk mempertanyakan progres laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan plat merah milik Pemkab Sidoarjo tersebut. Dalam laporannya, JCW mengungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan tahun 2024. Pihak PDAM diduga secara sepihak mengalihkan kewajiban pembayaran utang usaha sebesar 11 miliar rupiah kepada puluhan kontraktor pelaksana. Utang yang semestinya dibayarkan itu justru dihapus dan dialihkan menjadi pos pendapatan lain-lain atau keuntungan perusahaan. Saya melaporkan terkait utang usaha punya vendor atau rekanan atau perusahaan yang termasuk dalam kelompok jurnal utang usaha
dan menurut Perumda Delta Tirta Sidoarjo disebut utang usaha meragukan pada tanggal 20 September dan 16 Oktober 2024 sebesar 11 miliar. Seharusnya hal tersebut tidak bisa dikatakan hutang usaha meragukan, tetapi hutang usaha yang tertahan. Kemudian hutang usaha tersebut dimasukkan ke pendapatan lain-lain dan pada laporan keuangan 2024. Harusnya ini tidak masuk ke pendapatan lain-lain, tetapi masuk hutang usaha tertahan dan juga bukan hutang usaha meragukan. Jadi harapannya apa kepada KPK ini? Harapan kami KPK segera untuk menindaklanjuti laporan kami dan sesegera mungkin, karena para vendor ini juga berharap sebenarnya tagihan mereka dibayarkan oleh PDAM Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Perkara di PDAM Delta Tirta ternyata tidak berhenti pada laporan keuangan saja. JCW juga menduga adanya kesalahan fatal pada proyek fisik pemasangan pipa PDAM di sejumlah titik yang akan terus dikawal hingga ke ranah hukum. Kini masyarakat Sidoarjo menunggu tindakan tegas dari KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana publik tersebut untuk mewujudkan tata kelola perusahaan daerah yang bersih dan transparan. Mujianto Primadi, JTV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan peristiwa bencana dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Siap-siap buat pesta rasa di Kenduran Festival, durian dan buah unggulan terbesar di Jawa Timur. Yang paling ditunggu, mangan durian 50.000 sambil ngere. Cukup 50.000, kamu bisa nikmati durian dan buah unggulan lainnya sepuasnya. Bukan cuma makan, nikmati juga live music, kesenian tradisional, perform DJ, hingga lomba dan game seru hingga pembagian door prize. Lengkap dengan bazar UMKM, tempat belanja, dan kuliner bareng keluarga. Kenduran 2026, 6-8 Februari di Living Land, Surabaya. Datang, merasakan, dan nikmati pestanya. Pemirsa, akibat intensitas hujan tinggi sejak Rabu sore mengakibatkan banjir besar merendam 10 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Debit air kiriman dari wilayah hulu mencapai ketinggian lebih dari 1 meter di permukiman warga dan fasilitas pendidikan. Hujan raja Pak, daerah mereka Palang Pak, Palang. BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk sebagian besar wilayah Jawa Timur. Periode waspada ini diprediksi berlangsung mulai tanggal 21 hingga 31 Januari 2026 mendatang. Dampak nyata cuaca ekstrim ini terjadi pada Rabu malam dengan peristiwa banjir bandang yang menerjang 10 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Curah hujan tinggi di wilayah pegunungan atau hulu sungai menjadi penyebab utama meluapnya sejumlah aliran sungai. Salah satu titik terparah yaitu di Kecamatan Keraksaan. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter merendam permukiman warga hingga pondok pesantren Darul Luqah Wal Karomah II. Meski ketinggian air cukup mengkhawatirkan, namun para santri memilih tetap bertahan di lantai 2 gedung pesantren. Air naik sekitaran jam Isya ini habis Isya ya? Iya. Nah, itu awalnya hujan deras atau ya Pak? Hujan deras. Jadinya yang selatan itu banjirnya ke utara.
Jadinya mentok Sungai Barat sama Sungai Timur kumpul di sini semua. Ini juga lingkungan pondok pesantren DWK 2. Ini sementara ada di mana? Di pesantren ngungsi atau ya, Pak? Tidak ada, cuma di sini aja. Bertahan di pondok ya, yang aman ya. Aman, alhamdulillah aman. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah telah menyiagakan personil penuh untuk fokus pada keselamatan warga. Hasil asesmen sementara menunjukkan banyaknya bangunan di bantaran sungai turut memperburuk dampak banjir. Kita ingin melihat dampak, kemudian kita melakukan asesmen, sekaligus mencari peluang-peluang apa yang menjadi potensi banjir. Cuman kalau yang di sini ini Patemon ya, Patemon ini agak susah juga ini karena dari sungai besar. Karena tadi kalau di desa Opo-Opo itu saya melihat masih banyak bangunan yang bukan haknya dibuat bangunan. Kayaknya bisa kita cek. Jadi kalau memang terpaksa ya kita melakukan penertiban. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Probolinggo, kerusakan infrastruktur terdeteksi di beberapa titik, di antaranya jembatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Anyar, serta kerusakan pelengsengan di Kecamatan Keraksaan. Tinggi emang tadi hujan. Iya, jadi memang curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan air sungai meluap. Bahkan ada satu jembatan rusak putus di Kota Anyar. Kota Anyar ya. Sementara fasum terdampak itu aja Pak Kelaksan. Iya, ada juga yang pelengsengan yang longsor. Longsor dari mana Pak? Di daerah Keraksaan. Keraksaan ya. Oke, siap. Hingga kini pihak BPBD belum menerima laporan adanya korban jiwa. Namun warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat cuaca masih belum stabil. Farid Fahlevi, JTV. Akibat hujan deras di wilayah Malang Barat pada Rabu sore mengakibatkan Sungai Konto meluap dan merendam 6 desa di Kecamatan Pujon. Kondisi terparah terjadi di Desa Bendosari karena ketinggian air mencapai 3 meter. Banjir, bos. Beginilah kondisi Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pasca diguyur hujan deras pada Rabu sore hingga malam hari. Tingginya curah hujan membuat Sungai Konto yang melintasi desa tersebut tak mampu menampung debit air hingga meluap ke permukiman. Ketinggian air di desa ini sempat mencapai 3 meter. Luapan air diperparah oleh tumpukan sampah berupa rumpun bambu serta potongan kayu yang terbawa arus hingga menyumbat aliran Sungai Konto. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam fasilitas pendidikan dan poliklinik desa. Hingga kini, sejumlah relawan dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang terus membersihkan sisa-sisa material lumpur dan sampah yang masuk ke dalam gedung. Banjir juga merendam Jalan Raya Pujon setinggi 30 cm. Meski arus lalu lintas sempat terhambat, namun genangan air di jalur utama mulai surut dan bisa dilalui kendaraan. Jadi mulai sore kemarin sampai malam itu terjadi hujan lebat di wilayah Malang Barat ya. Nah, sehingga mengakibatkan Sungai Konto yang melintas di Kecamatan Pujon itu meluap ya. Kemudian ada 6 desa yang terdampak saat ini, yang terutama di Bendosari itu ada satu rumah yang mengalami tergenang cukup dalam. Kemudian ada klinik dan ada satu sekolahan. Sampai saat ini teman-teman PMI masih melakukan pembersihan ya, sisa-sisa lumpur, dan ada satu wilayah yang di satu rumah itu sampai mendekati 3 meter, Mas. Tapi yang di jalan, Pak, mungkin sampai berapa? Jalan ya mungkin sampai setengah meter ya. Tapi sudah surut, sekarang tinggal pembersihan sisa-sisa. Dari data PMI Kabupaten Malang, sebanyak 6 desa terdampak luapan Sungai Konto ini. Petugas dan relawan masih disiagakan di lokasi terparah untuk membantu warga yang membersihkan material pasca banjir. Khairul Anwar, JTV.
Diguyur hujan deras menyebabkan debit air sungai meluap dan merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo. Bahkan jebolnya tanggul sungai ini membuat jalur Pantura sempat lumpuh total. Hujan deras yang mengguyur wilayah Situbondo pada Rabu malam mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Situbondo macet total. Kawasan Kembang Sambi, Kecamatan Bungatan terendam banjir setelah tanggul sungai mengalami jebol. Banjir luapan ini membawa material lumpur dan bebatuan hingga menutup badan jalan nasional. Kondisi ini membuat ratusan kendaraan dari arah Surabaya menuju Banyuwangi dan sebaliknya terjebak macet panjang selama beberapa jam. Luberan air sungai ini terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Raya Kelataan, Kecamatan Kendit, Alun-Alun, Kecamatan Besuki, serta Kecamatan Banyu Glugur. Genangan air dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa ini membuat para pengendara tak bisa melintas akibat derasnya arus. Mulai dari habis maghrib sore maghrib isya puncaknya Situbondo curah hujannya sangat tinggi dan beberapa sudah terdampak banjir, dan pada saat ini kita berada di Pelatakan menuju ke Kembang Sambi sedang bersama alat berat. Ini sudah macet jalur jalan nasional, kita macet karena di sini ada lumpur dan juga bebatuan yang sekarang masih dalam tahap posisi alat berat sedang bekerja. Jadi kami atas nama pemerintah Kabupaten Situbondo menyampaikan mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan yang sedang melintas di Kabupaten Situbondo. Upaya pemulihan jalur Pantura langsung dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, Tagana, BPBD Situbondo, dan warga setempat. Sejumlah alat berat dikerahkan ke titik-titik terparah untuk membersihkan material lumpur dan batu. Usai hujan reda dan volume air sungai mulai turun, genangan di jalur Pantura mulai surut. Arus lalu lintas kembali normal, namun para pengendara dihimbau tetap waspada terhadap kondisi jalan yang licin. Andi Nurholis, JTV. Pemirsa, informasi pantauan arus lalu lintas dari Polda Jatim dan Polres Jajaran bersama JTV akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Buat yang double kerja kerasnya. Sari Misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari Misi 2, double puasnya, double happy-nya. Konsumsi rutin Prosiva dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit lebih cepat dan langsung pada sasarannya. Prosiva terbuat dari 11 kombinasi tanaman herbal pilihan. Prosiva sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Prosiva bekerja tepat pada sasaran sehingga terbukti menjadi obat herbal yang direkomendasikan oleh ahli. Anda ingin sehat? Minum Prosiva. Ya pemirsa, untuk memberikan informasi arus lalu lintas di sejumlah daerah di Jawa Timur, Polda Jatim dan Polres Malang bersama JTV akan menyampaikan laporan pantauan lalu lintas di sejumlah kawasan di Jawa Timur. Saat ini kita tersambung dengan Brigadir Dini, anggota Ditlantas Polda Jatim. Selamat siang rekan Dini, bagaimana pantauan Anda? Terima kasih rekan Tika di studio. Selamat siang pemirsa, dengan kami Brigadir Dini akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Timur pada hari hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 melalui pantauan CCTV di beberapa titik di wilayah Jawa Timur. Untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV exit tol Manyar Gresik. Dapat kita saksikan bersama arus lalu lintas dari exit tol Manyar yang akan menuju kota Gresik maupun Lamongan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga terpantau ramai dan lancar. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan berat maupun angkutan barang. Untuk cuaca di sekitaran terpantau sedikit mendung. Selanjutnya, kita beralih menuju titik yang kedua, yaitu di Bundaran Taman Pelangi, Surabaya. Dapat kita saksikan bersama,
Di arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau ramai lancar. Adapun untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Raya Jemur Sari juga terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca siang hari ini di sekitaran Taman Pelangi terpantau hujan. Demikian pantauan CCTV dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Timur, kembali ke studio. Ya, rekan Dini, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, selanjutnya tersambung dengan Brigadir Tria, anggota Satlantas Polres Malang di Simpang 4 Karanglo. Rekan Tria, silahkan laporan pantauan Anda. Baik, terima kasih rekan Tika di studio. Selamat siang, kami Brigpol Tria dari Satlantas Polres Malang akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 4 Karanglo, Kabupaten Malang. Dapat kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Singosari menuju ke Kota Malang maupun Kota Wisata Batu masih terpantau lengang. Selanjutnya, dari arah Kota Wisata Batu menuju ke Kota Malang maupun gerbang tol Singosari terpantau ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 6. Selanjutnya, dari arah Singosari menuju ke Kota Wisata Batu maupun Kota Malang masih terpantau ramai lancar. Demikian situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Karanglo. Untuk cuaca masih cerah. Kembali ke studio, terima kasih. Baik rekan Tria, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita kembali ke Brigadir Dini di Surabaya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan. Rekan Dini, silahkan. Baik, terima kasih kepada seluruh pengguna jalan. Kami menghimbau agar mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Bagi pengendara roda 2, pastikan gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan saat berkendara. Mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman antar kendaraan. Gunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan jangan lupa gunakan safety belt untuk kendaraan roda 4. Mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Dan yang terakhir, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian himbauan dan pantauan CCTV dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Timur. Terima kasih, selamat sore dan salam presisi. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Didi di Surabaya, terima kasih rekan Tria di Malang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awal. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Polemik jagal hewan di Pegirian Kota Surabaya menolak dipindah ke RPH Oso Wilangun. Kami bahas dalam talkshow Ruang Jagongan Rakyat, Rujak Surabaya, bersama narasumber anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bukhari Imron. Tayang Kamis 22 Januari 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Pemirsa, sebagai kado istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167, ikon Kota Delta yaitu Alun-Alun Sidoarjo kini tampil dengan wajah baru. Dengan rampungnya proyek revitalisasi senilai 24,6 miliar rupiah ini, kini Alun-Alun Sidoarjo tampil lebih molek dengan taman yang asri yang dilengkapi fasilitas ramah anak. Untuk menunjukkan wajah baru Alun-Alun Sidoarjo, ada reporter Natasha Ayu Sinta Maharani dan juru kamera Agasila Sura melaporkan dari lokasi. Natasha, silahkan laporan Anda selengkapnya. Selamat siang semuanya, saya berada di alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Tampak di belakang saya bahwa alun-alun Kabupaten Sidoarjo sudah nampak akan selesai direvitalisasi.
Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Hasan selaku Kepala Biro Revitalisasi Kabupaten Sidoarjo. Bapak Hasan, bagaimana dengan progres revitalisasi Kabupaten alun-alun Kabupaten Sidoarjo? Jadi posisi sekarang sudah selesai di akhir tahun kemarin dan sekarang di masa pemeliharaan. Dan ada aktivitas yang paling penting di ulang tahun Sidoarjo tanggal 31 Januari. Jadi kami selaku penyedia melaksanakan proses pemeliharaan, terutama kebersihan, ya nanti pada pelaksanaan hari hanya nanti benar-benar sempurna. Dan di sini memang tersedia cukup banyak fasilitas. Kita ini berdiri di pintu utama Alun Sidoarjo, di pintu gerbang yang kita sebut dengan entrance. Di sebelah sana ada paseban. Jadi alun-alun ini ada dua sisi satu untuk formalitas upacara sampai kegiatan pemerintah kabupaten, sisi separuhnya di sebelah selatan untuk area fasilitas untuk masyarakat pada umumnya, di mana di situ tersedia satu ada amphitheater untuk kegiatan sifatnya kesenian, terus ada arena bermain untuk anak-anak, ada arena bermain untuk balita, juga arena untuk lansia. Juga nggak kalah pentingnya itu di sini juga ada gym, arena gym di area sebelahnya gedung penunjang sana. Terus di sini nanti ada fasilitas area parkir, terutama di depan Masjid Agung. Jadi untuk mengcover jamaah juga mengcover pengunjung alun. Juga ada area parkir sebelah sisi selatan dan situ juga ada penunjang fasilitas halte untuk Transjatim. Selanjutnya Pak, untuk alun-alun Kabupaten Sidoarjo ini kapan akan dibukanya? Kalau dibukanya nanti itu di minggu depan ini paling cepat itu informasinya, tapi kita masih pelaksanaan pembersihan. Demikian yang dapat saya laporkan dari alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Kembali ke studio. Mengenal dan memperluas wawasan dunia broadcasting, 72 siswa jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV SMK PGRI 1 Jombang berkunjung ke Jawa Pos Media Televisi di Surabaya. Kunjungan edukasi ini untuk memperluas wawasan dan mengetahui alur kerja industri televisi. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Beginilah suasana kunjungan 72 siswa kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual yang didampingi sejumlah guru SMK PGRI 1 Jombang saat sambang di Jawa Pos Media Televisi atau JTV di Surabaya. Didampingi 8 guru pembimbing, para siswa mengikuti kegiatan luar kelas sebagai sarana mengenal realita dunia kerja kreatif di industri penyiaran televisi. Selama berkunjung, para siswa diajak ke dapur redaksi yang merupakan jantung pemberitaan. Para siswa tampak antusias menyimak penjelasan produser dan editor mengenai alur produksi berita. Hal yang berkesan adalah saat para siswa dan guru diajak ke studio pemberitaan dan belajar serta praktik teknik membaca naskah, penguasaan kamera, hingga sikap profesional seorang presenter. Tak hanya itu, eksplorasi ini berlanjut ke studio produksi program hiburan yaitu Stasiun Dangdut. Di studio ini, para siswa dan guru dilibatkan dalam acara Stasiun Dangdut. Melihat langsung alur proses pemberitaan dan praktik langsung ini membuat para siswa termotivasi. Bahkan, tidak sedikit mereka berminat untuk bergabung di program magang hingga berkarir di dunia media kreatif. Kami memilih JTV sebagai media kunjungan karena JTV pas bagi sekolah kami, khususnya untuk jurusan DKV sebagai tempat kunjungan industri kami.
siswa kami berkunjung di sini untuk jurusan DKV sebanyak 72 siswa, sedangkan kami SMK PGRI 1 Jombang ini memiliki siswa sebanyak sekitar 1.900 dan ini kebetulan hanya satu jurusan saja yaitu jurusan DKV sebanyak 72 siswa. Harapan kami nantinya ke depan kami bisa diterima kembali untuk kunjungan industri di sini dan juga mudah-mudahan bisa diterima magang di JTV. Kebetulan hari ini kita ada program kunjungan industri. Kesan kami sangat baik sekali untuk di JTV ini karena sangat sesuai dengan jurusan dari kompetensi kami yaitu DKV, di mana tadi anak-anak sudah bisa belajar tentang penyiaran, tentang editing, dan lain-lain. Pesannya mungkin untuk JTV kedepannya semoga lebih sukses, lebih bisa menjangkau ke lebih luas areanya sampai nasional, mungkin bisa internasional. Mungkin sekedar menambahi, kami dari SMK PGRI 1 Jombang, kami ada 5 jurusan. Adapun 5 jurusan ini semuanya mempunyai kelas industri semuanya. Jadi kalau mau sekolah di sekolah kami, maka kami sangat menyarankan sekali karena insya Allah untuk di Jombang kita adalah sekolah swasta yang lumayan diperhitungkan gitu. Untuk perasaan saya senang sekali karena bisa mempelajari hal-hal baru yang belum aku ketahui sebelumnya. Untuk selama tadi saya untuk bertanya-tanya di editor yaitu tentang aplikasi Premiere dan After Effects untuk belajar untuk mengeditnya. Kunjungan edukasi ini diharapkan dapat membuka cakrawala para siswa bahwa ilmu yang mereka pelajari di sekolah memiliki implementasi yang luas di dunia industri nyata. Renata, JTV. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Jatim Awan edisi hari ini. Namun pastikan Anda jangan kemana-mana dulu karena Anda dapat menyimak informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga di Pojok Arena. Bersama rekan saya Tania. Tania, selamat siang. Informasinya apa dalam Pojok Arena kali ini? Tentunya banyak sekali informasi yang dihadirkan di Pojok Arena, Tika. Salah satunya adalah Gresik United yang berpeluang untuk menjauhi zona degradasi di Liga Nusantara usai meraih kemenangan. Yang selengkapnya akan Tania hadirkan di Pojok Arena nanti. Begitu, Tika. Baik Tania, kalau gitu selamat bertugas ya Tania ya. Wah, sangat menarik tentunya pemirsa. Tentu saja informasi di dunia olahraga selalu ditunggu oleh Anda para mitra Arena. Dan sekarang mewakili kru yang bertugas, saya Mustika Ratna pamit undur diri. Selamat siang pemirsa. Salam JTV 100% Jawa Timur.